tengah badai hukum yang terus menghantam Ammar Zoni, sosok Dr. Camelia muncul sebagai garda terdepan yang paling setia mendampingi. Namun, ketegaran yang selama ini ditunjukkan seolah mulai menemui titik jenuh. Publik dikejutkan dengan momen emosional sang dokter yang tertangkap kamera tak mampu lagi membendung air matanya. Sebuah tanya besar pun muncul. Apakah Dr. Camelia mulai angkat tangan menghadapi rumitnya kasus sang aktor? Bukan sekedar lelah fisik, Dr. Camelia secara jujur mengungkap beban mental yang luar biasa berat. Tekanan publik, proses hukum yang berlarut-larut, hingga ketidakpastian masa depan kini menghimpit perasaannya. Ia kini berada di persimpangan jalan yang menyakitkan, antara tuntutan hati untuk terus setia, atau logika yang memintanya untuk berhenti demi kesehatan mentalnya sendiri. Di balik jeruji besi, Ammar Zoni menggantungkan harapan besar untuk masa depan mereka. Namun di luar sana, Dr. Camelia mulai bersikap pasrah pada takdir. Inilah babak baru yang penuh haru dalam drama kehidupan mereka. Simak 5 poin curhatan pilu Dr. Camelia yang mengungkap dilema antara bertahan atau mengakhiri hubungannya dengan Ammar Zoni. Dr. Camelia secara jujur mengakui bahwa dirinya mulai berada di titik nadir. Proses hukum Ammar Zoni yang panjang dan penuh drama ternyata menguras energi dan mentalnya secara luar biasa. Dalam sebuah momen emosional, ia sempat menangis karena beratnya beban pikiran serta tekanan publik yang terus memujani dirinya sejak awal mendampingi Ammar. Saya bukan sombong, tapi di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Ammar, hati nggak ada. Di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Ammar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek, nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget. Tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu. Aku yang tahu, tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaannya tuh, aku tahu gitu loh. Bagaimana Bang Ammar yang udah benar-benar berubah, dikasih lagi barang, aku tahu, tapi sayangnya aku nggak bisa jadi saksi karena kan aku tiap hari ngadirin sidang, nggak boleh jadi saksi katanya. Jadi aku tahu perubahan Bang Ammar yang sudah banyak jauh berubah gitu loh. Jadi kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa ngasih info tahu gini ini loh masalahnya gini gitu loh. Oke, capeknya karena ya udah capek lah, kalian juga kan ngikutin Bang Ammar tiap minggu pasti ada rasa capeknya gitu loh. Cuma kalau aku tinggalin, siapa lagi tuh yang mau ngurusin dia kayak gini tuh, siapa? Karena aku yang tahu semuanya kejadiannya Bang Ammar gimana gitu. Iya itu kan mentalnya harus dikuatin, nama aku sudah terlalu banyak dibawa jauh gitu loh. Karena saat itu Bang Ammar nggak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya nggak ada yang ngurus gitu. Karena adik-adiknya juga sibuk kerja gitu, aku yang terlibat gitu loh. Jadi capek banget gitu loh, dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Meski batinnya berteriak lelah, Dr. Camelia menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan Ammar Zoni begitu saja di saat sulit. Ia berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini, terutama demi memperjuangkan hak rehabilitasi dan keadilan hukum bagi Ammar. Baginya, tugas kemanusiaan dan rasa peduli masih lebih besar daripada rasa lelahnya. Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Yang nggak ada yang ngurus lagi, siapa lagi yang mau ngurus? Adiknya laki-laki, aku juga nggak bisa nyalain adiknya. Adik kan laki-laki punya pekerjaan lain, gitu loh. Yang kemarin saat kejadian itu aja kan harus aku yang ketemu sama si pengacara itu gitu. Aku siapa emangnya? Kan gitu. Jadi udah cukup capek kayaknya aku gitu ya. Ya tapi udahlah, ini aku sudah membantu Bang Ammar sampai sedemikian rupa, sudah tinggal serahin ya, kan semua tinggal pledo, itu udah urusan PH lah ya, bukan urusan aku lagi gitu. Oke? Terkait kelanjutan hubungan asmaranya ke jenjang pernikahan,
Dr. Camelia kini memilih bersikap pasif. Ia tidak lagi memaksakan ekspektasi tinggi dan menyerahkan urusan jodoh sepenuhnya kepada takdir Tuhan. Dilema antara terus bertahan atau mengakhiri hubungan membuatnya lebih memilih untuk menjalani apa yang ada di depan mata tanpa janji-janji manis. Nggak usah nanya soal jodoh itu di tangan Allah, mau aku jodoh, mau aku enggak. Semua ikhlas, aku ikhlas karena apa? Karena aku tahu saat itu kejadiannya lagi berhubungan sama aku. Egois nggak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia? Itu sangat egois karena setiap pertemuan sama pengacara, setiap pertemuan sama kepala KPR itu aku yang ketemu sama Om John. Tidak ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku utus driver aku suruh jemput atau naik Grab jemput adiknya suruh datang karena biar gimana aku belum keluarganya Bang Amar, tetap adiknya gitu. Gitu, tapi kan nggak ada, makanya kalau nggak ada sih aku siapa lagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini, siapa? Nggak ada, nggak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada aku gitu loh. Jadi tolonglah gitu bagi orang-orang yang pengen ngancurin mental aku, udahlah aku juga kalau punya pilihan ngapain juga gitu aku ngurusin Bang Amar, orang aku juga bukan siapa-siapa kok. Tapi ini bukan tentang soal hati, tapi soal perikemanusiaan yang aku tahu kejadian sebenarnya gimana gitu loh. Saat ini, prioritas utama sang dokter bukanlah urusan asmara, melainkan kepastian hukum. Ia memilih fokus menunggu hasil putusan final dari pengadilan untuk Ammar Zoni. Bagi Dr. Camelia, hasil putusan tersebut akan menjadi penentu krusial sebelum ia mengambil keputusan besar terkait masa depan hubungan pribadi mereka. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar Kak. Enggak 100% kok Bang Amar bener enggak gitu. Cuman aku harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum ya dihukumlah secara profesional gitu loh. Gitu jadi kayak udah capek aja gitu loh ngurusin kayak gini karena aku sudah terlalu banyak terlibat jauh gitu di bawah sama Bang Amar. Jadi kayak udah capek aja dan alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu putusan, serahin aja semua sama Allah udah gitu. Di sisi lain, dari balik jeruji besi, Ammar Zoni ternyata menyimpan harapan besar. Ia ingin menjadikan Dr. Camelia sebagai pendamping hidupnya setelah menghirup udara bebas nanti. Ammar bertekad memperbaiki hidup dan meminang sang dokter sebagai bentuk penebusan rasa bersalah sekaligus balas budi atas kesetiaan luar biasa yang telah diberikan. Dan aku minta tolong kamu ini ya, datang ke sana. Karena kan kamu wakilin aku sekarang. Ya, kamu, ibu ya, tolong untuk dukung ya, membawa ini semua untuk keadilan gitu loh. Ya, aku butuh semuanya. Aku harus pulang. Aku pengen pulang. Ya, aku harus pulang. Gak mungkin aku kayak gini. Dan kamu sampaikan ke bapak kamu. Kalau aku serius. Ya. Pengalaman apa nih Pak? Diterusin lagi pekerjaan ada buat kamu sama saya. Thank you ya Pak. Ada rencana nikah dalam waktu dekat ini? Enggak. Belum. Tadi juga udah minta izin sama papaku, fokus ke persidangan dulu, habis itu baru selesaiin. Baru dipikirin yang lainnya gitu. Berarti itu tadi pesan dari ayah kakak? Iya, jadi sebelum persidangan emang telepon papaku minta izin untuk doain biar supaya lancar. Sebenarnya minta izin juga, tapi papaku bilang nggak usah, nanti sidang dulu aja. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.